Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses terjadinya sinar X yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda dengan NIM F1C319012 bersama rekan saya, Dismi Alfia Z dengan NIM F1C319018 dengan mata kuliah Proteksi Radiasi dan Dosimetri. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Selanjutnya, menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X juga merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Yang selanjutnya, berapa ukuran dari sinar X? Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kiloelektrovolt. Kemampuan sinar X menembus bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Sejarah sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen melalui percobaan tabung sinar katoda pada tanggal 8 November 1895. Percobaan ini dilakukan dengan cara mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi ke dalam tabung sinar katoda. Sinar katoda dibuat hampa udara, sehingga sinar yang dihasilkan dari tabung katoda tidak bertumbukan dengan partikel lain dan langsung mengenai target. Rontgen melakukan percobaan ini pada ruangan yang gelap dan pada saat mengalirkan arus ke dalam tabung sinar katoda yang dilapisi dengan kertas hitam yang tebal. Dari hasil pengamatannya, ada sebuah cahaya yang berbedar di layar atau barium platino cyanide. Meskipun posisi layar dijauhkan beberapa meter dari tabung sinar katoda, ia berpikir bahwa terdapat salah satu radiasi yang tidak dapat terlihat oleh mata yang berasal dari tabung sinar katoda. Hasil penemuannya dinamakan dengan sinar X dengan lambang X. Ini lazim digunakan N untuk menandai suatu hal yang belum diketahui nilainya. Yang selanjutnya, sifat-sifat fisik dari sinar X. Untuk yang pertama ada daya tembus. Nah, sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan untuk radiografi. Semakin tinggi tegangan tabung sinar X yang digunakan, serta semakin rendah nomor atom suatu benda, maka daya tembus sinar X akan semakin besar. Kemudian, hamburan. Apabila sinar X melewati suatu bahan atau zat, maka berkas tersebut bertebaran ke segala arah. Hal ini dapat menyebabkan tampak pengaburan-pengabu secara menyeluruh pada citra radiografi dari film. Kemudian, penyerapan. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau ketebalannya, bisa juga volume, kepadatannya, atau semakin besar nomor atomnya, maka semakin besar pula penyerapannya. Yang selanjutnya, efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film atau emulsi perak, bromida, setelah diproses secara kimiawi atau dibangkitkan di kamar gelap. Kemudian yang terakhir, fluoresensi. Sinar X dapat menyebabkan bahan-bahan seperti kalsium, tungsten, zinc, sulfida memandarkan cahaya atau luminesensi jika bahan tersebut dikenai sinar X. Jenis sinar X. Yang pertama, sinar X karakteristik.
Sinar X karakteristik terjadi jika proyektil elektron berinteraksi dengan elektron lintasan terdalam atom. Target kemudian terjadi ionisasi. Atom elektron ke bagian dalam yang terionisasi tergantikan elektron pada lintasan terluarnya sambil memancarkan sinar X karakteristik. Yang kedua, sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung ditimbulkan setelah berkas elektron melintasi medan ini. Atom akan dipengaruhi oleh gaya tarik Coulomb sehingga mengalami perlambatan. Pada peristiwa perlambatan tersebut disertai dengan pembentukan spektrum radiasi sinar X yang bersifat kontinu. Selanjutnya, pada gambar di atas merupakan alat-alat dari sinar X, yaitu ada CT scan, kemudian ada alat ronsen portable, dan ada alat ronsen untuk gigi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari sinar X dalam ilmu kesehatan. Yang pertama, sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain, tanpa melakukan pembedahan secara langsung kepada tubuh pasien. Biasanya, masyarakat awam menyebutnya dengan sebutan fotoronsen. Sinar X digunakan untuk mengambil gambar foto yang jelas dengan sebutan radiogram. Kemudian, sinar X digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Hal ini dikenal sebagai radioterapi. Masih banyak lagi manfaat dari sinar X, misalnya dalam bidang perindustrian, dalam bidang penyelidikan, dan dalam bidang penerbangan. Nah, untuk dalam bidang penerbangan, contohnya, dalam penerbangan, sinar X digunakan untuk mengetahui instrumen pesawat yang mengalami kerusakan. Nah, hasil dari penggunaan sinar X ini untuk memudahkan teknisi pesawat untuk melakukan perawatan terhadap instrumen pesawat yang mengalami kerusakan. Proses terjadinya sinar X. Di dalam tabung ronsen ada katoda dan anoda, dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Karena panas, maka elektron-elektron dari katoda atau filamen akan terlepas. Dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut dengan diafragma. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensial tinggi, logam pijar mengejar. Pada saat tertentu, logam pijar tersebut menghasilkan awan elektron, atau logam pijar molybdenum disebut sebagai filamen. Pada suhu tertentu, elektron-elektron tertarik ke arah anoda, atau anoda adalah unsur radioaktif barium platinum sianida. Dengan kata lain, bila anoda dibombardir oleh elektron, maka akan timbul pancaran sinar radiasi ronsen atau sinar X. Selanjutnya, efek samping dari sinar X. Nah, sinar X dapat menyebabkan mutasi pada DNA sehingga dapat menyebabkan kanker di kemudian hari. Untuk alasan ini, sinar X diklasifikasikan sebagai karsinogen oleh WHO. Tetapi, manfaat teknologi sinar X jauh lebih besar daripada potensi negatif dari penggunaannya, karena setiap prosedur memiliki resiko terkait yang berbeda, yaitu tergantung pada jenis ronsen dan bagian tubuh yang dicitrakan. Sementara sinar X dikaitkan dengan sedikit peningkatan resiko kanker. Ada resiko efek samping jangka pendek yang sangat rendah, yaitu dari paparan tingkat radiasi yang tinggi dapat memiliki efek seperti muntah, pendarahan, pingsan, rambut rontok, dan hilangnya kulit dan rambut. Tetapi, sinar X banyak memberikan radiasi dosis rendah sehingga diyakini menyebabkan tidak masalah kesehatan secara langsung. Karena sinar X telah digunakan dalam pengobatan untuk waktu yang sangat lama dan menunjukkan banyak manfaatnya, walaupun sinar X saja tidak selalu cukup untuk mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi, namun tetap saja menjadi bagian penting dari proses diagnostik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.